Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bayu. Di sini kita akan uji sebuah laptop ya, laptop budget ya, laptop dari HP ataupun HP dengan tipe HP 15 EF2126WM. Ya, HP 15 berarti ini layarnya 15 inci yang cukup nyaman untuk editing ya. Tapi ada kekurangan dari laptop ini yaitu layarnya masih TN. Tapi walaupun masih TN, layarnya sudah Full HD yang sudah akan membuat layout dari DaVinci Resolve itu nyaman. Karena kalau misalnya masih HD ya itu nggak akan nyaman karena nanti layoutnya akan sempit. Di sini sudah Full HD. Namun memang kekurangannya adalah masih TN belum IPS yang akan mengakibatkan akurasi warna. Kalau misalnya teman-teman kebutuhannya itu untuk color grading, ya ini nggak akan rekomendasi untuk layarnya. Tapi kita akan uji bagaimana kemampuannya untuk menghandle DaVinci Resolve 18 yang dimana sebelumnya kita udah uji Asus VivoBook Pro 14 OLED ya menggunakan layar OLED dan juga prosesornya itu menggunakan 5600H dari Ryzen seri H ya teman-teman, seri gaming walaupun itu bukan laptop gaming. Di sini kita akan uji laptop HP menggunakan Ryzen 5 5500U ya seri U, seri TDP low powernya dan hanya menggunakan Radeon Vega 7. Sementara Asus VivoBook Pro kemarin itu menggunakan RTX 3050 4GB. Dan semalam kan kita udah battle tuh di Mac Mini M1 yang sering saya gunakan ya menjadi mesin utama untuk menggunakan DaVinci Resolve. Yang jelas kalah telak Asus VivoBook Pro-nya. Dan kita nggak akan battle nih antara Mac Mini M1 dengan HP ya. Udah jelas kalah telak, sedangkan Asus VivoBook Pro aja itu kalah telak yang spesifikasinya lebih tinggi dan harganya 2 kali lipat. Nah, secara garis besar ya, ini laptop di harga 7 jutaan, hampir 8 juta, tepatnya di 7,4 juta, teman-teman. Laptop ini saya beli di 7,4 juta. Laptop yang cukup murah untuk saat ini ya, karena harga laptop saat ini ya rata-rata seperti itu ya. Dan ini kita udah dapatkan Ryzen 5 5500U dengan RAM 8GB dan storage di 256 ya SSD. Ini laptop sudah SSD dengan panel TN layarnya tapi sudah Full HD ya, sudah Full HD 1080 jadi sudah nyaman untuk layout DaVinci. Dan kekurangannya cuma satu lah, layarnya masih TN ya. Jadi sebenarnya fokus kita di sini adalah menguji prosesornya untuk kekuatan di DaVinci Resolve, bukan semata-mata kita bahas laptopnya, tapi lebih ke prosesornya karena kita sudah pernah membahas 5600H sebelumnya yang disematkan di Asus VivoBook Pro. Jadi kita akan uji 5500U dengan RAM yang sama 8GB yaitu di laptop ini. Tapi kita akan lebih bahas ke prosesornya karena gini, untuk teman-teman mungkin yang ingin menggunakan DaVinci Resolve hanya ada budget mungkin di bawah 10 juta, yang di bawah 10 juta itu kita udah tahu lah, kita nggak akan pernah dapatkan laptop gaming, nggak akan dapatkan laptop gaming. Jadi video ini mungkin bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang ingin membeli laptop dan untuk editing di DaVinci Resolve kira-kira speknya bagaimana sih. Nah, kita akan uji ya di sini. Dalam pengujian ini kita nggak akan gunakan screen recording menggunakan OBS ataupun software manapun karena itu akan menambah kerja beban prosesornya. Jadi saya akan rekam menggunakan kamera dari sini ya, dari sini kita akan rekam layarnya, tapi mungkin nanti hasilnya nggak akan sebagus seperti rekaman layar ya, karena memang layarnya ini masih TN, monitornya masih TN, belum IPS, jadi mungkin akan sedikit gak terlalu fokus atau gimana ya. Oke, kita langsung aja ke pengujiannya. Alhamdulillah kita sudah masuk di tampilan awal dari laptop HP yang menggunakan Ryzen 5 5500U dan Radeon Vega 7 untuk VGA-nya. Dan kita akan uji menggunakan DaVinci Resolve dengan versi yang sama dengan battle kita sebelumnya, yaitu Ryzen 5 5600H dengan RTX 3050 dan juga Mac Mini M1. Ini versinya sama. Oke, kita langsung aja buka DaVinci Resolve-nya. Bagaimana kecepatan si laptop ini untuk membuka DaVinci Resolve 18.1. Oke, kita klik 2 kali. Oke, dia proses. Oke, sudah terbuka, kita tunggu, masih loading. Sepertinya lumayan lama ya. Oke, udah terbuka. Nah, di sini kita akan langsung aja buat project baru. Di sini kita buat new project. Project, kita buat aja uji coba. Oke, kita create langsung. Oke, dia masuk ke halaman DaVinci Resolve. Nah, salah satu kelemahan dari laptop ini adalah belum ada anti glare nih, bisa dilihat ya. Ini ada bayangan ya karena laptop ini belum ada anti glare dan layarnya juga masih TN.
sama sekali belum IPS. Nah, jadi kalau misalnya mau menggunakan laptop ini, ya harus terima dengan konsekuensi layarnya yang seperti ini. Oke, karena fokus kita adalah uji coba kekuatannya, maka kita akan abaikan ya untuk masalah layarnya. Oke, kita langsung aja import file yang kita jadikan benchmark di video sebelumnya. Kita akan drag and drop filenya. Oke, di sini kita drag and drop. Oke, don't change. Oke, ini kita close aja. Nah, kita akan langsung drag and drop ke edit tab. Kita masuk ke edit tab. Oke, kita langsung aja drag and drop. Nah, seperti ini. Oke, langsung nampil. Jadi ini filenya sama dengan benchmark kita yang sebelumnya di laptop Asus VivoBook Pro 14 OLED yang menggunakan Ryzen 5 5600H yang menggunakan RTX 3050. Nah, ini juga sama filenya. Jadi kita bisa punya gambaran ya bagaimana perbandingan kecepatan 5600H dengan 5500U yang posisinya sama-sama dicolok ya. Ini juga dicolok. Walaupun kita nggak tahu ya ini pengaruh atau enggak di laptop yang menggunakan prosesor seri U, karena kalau misalnya dia di laptop seri H memang harus dicolok untuk powernya ya, menggunakan chargernya agar powernya keluar maksimal. Nah, tapi ini akan kita colok aja ya. Di sini sudah kita import ya filenya. Sekarang kita akan uji gimana kelancarannya untuk playback ya. Di sini kita playback. Bismillah. Coba. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bayu. Episode kali ini adalah episode Oke, kita pindah kemari. Bagaimana? ini adalah Mac Mini M1. Nah, ini sebenarnya video sangat mendadak teman-teman. Jadi ini tidak ada skrip sama sekali. Jadi ini ya udah kita buat konten. Masih lancar teman-teman. Ini playback di full ya, tidak quarter juga tidak help. Ini kita bisa lihat di playback. Di sini timeline proxy-nya full ya. Timeline proxy resolution full ya, tidak help dan tidak quarter. Jadi ini full dan masih lancar ya. Di sini kita bisa lihat 24 fps ya. VivoBook 14 Pro khususnya di sini ya. 24 fps lancar ya. Jadi untuk playback di 1080 ini filenya 1080, kita lihat metadatanya di sini ya 1920 kali 1080 di 23976 fps ataupun 24 fps. Jadi laptop ini dengan Ryzen 5 5500U ya, yaitu Ryzen 5000 series ya, di sini masih lancar. Walaupun dia seri U, walaupun dia terkenal dengan TDP low power ya karena dia seri U dan hanya menggunakan Radeon Vega grafik Vega 7 dari Radeon itu sendiri, dan ini masih lancar untuk playback di 1080. Karena ini masih baru. Lancar ya. Kita pindah-pindah playheadnya langsung jalan. Langsung jalan. Ini cocok untuk layar. Oke. Nah, ini Masya Allah, masih sanggup untuk menjalankan DaVinci. Nah, di sini kita akan coba scrubbing ya. Kalau di video kemarin itu 5600H itu sama sekali nggak lancar ya, tidak sebanding dengan Mac Mini M1. Yaitu scrubbingnya itu nggak selancar Mac Mini M1, walaupun dia seri H, si 5600H dengan RTX 3050 itu nggak lancar scrubbingnya. Kita coba di sini. Ya, saya yakin juga nggak akan lancar ya. Sementara yang laptop sekelas 5600H dengan RTX saja udah nggak begitu lancar gitu. Tapi kita akan coba. Jadi kita coba scrubbing. Kita coba. Oke, sekali lagi. Oke. Lebih kurang sama ya seperti 5600H, lebih kurang sama untuk scrubbingnya. Oke. Kita langsung play. sekali lagi kita ulang ini. Untuk playback ini masih jalan lancar, Masya Allah. Ini sangat bisa untuk DaVinci Resolve di laptop harga yang sangat terjangkau seperti ini. Nah, sekarang kita scrubbing sudah, yaitu playback sudah. Kita akan coba untuk coloring dengan menggunakan auto white balance saja. Kita masuk ke color tab. Oke. Lalu kita akan langsung auto white balance ya di sini di sudut kiri sini. Kita coba klik bagaimana kecepatan dia dalam auto white balance. Klik. Oke, proses. Masih belum.
Masih muter-muter, masih loading. Cukup lama ya dalam melakukan auto white balance ya. Ini masih muter ya, teman-teman. Kita tunggu. Ini sama sekali nggak ada diedit. Nah, baru selesai. Lebih kurang mungkin hampir 10 detik ya, atau bahkan 10 detik lebih ya untuk auto white balance. Jadi lumayan lama ya. Nah, tidak secepat si Mac Mini M1 tentunya ya. Sekali klik langsung jadi seperti Asus VivoBook Pro kemarin ya 5600H itu mungkin sekitar 3 detik atau 4 detik prosesnya. Yang ini hampir 10 detik atau bahkan lebih sedikit. Oke, kita akan playback kembali setelah di auto white balance atau di coloring sederhana seperti ini. Kita akan playback lagi gimana hasilnya. Kita play. Ini menggunakan 5600H Masih lancar. dengan Nvidia GeForce RTX Studio. Nah, di sini menggunakan RAM 8GB juga. Kita Jadi pindah. RAM tujukan untuk yang paling tipis. Sama sekali nggak ada nge-lag. Asus VivoBook Pro Konsisten di 24 fps. Saya Ya, konsisten di 24 fps. Ini masih sangat lancar meskipun sudah di coloring ya, teman-teman. Coba kita play lagi. laptop tipis dari Asus. Oke. Masih lancar. Sekarang kita scrubbing lagi coba setelah kita coloring tadi. Dan gimana sih kelancaran? Ketika kita play, dia masih langsung jalan ya. Dia langsung nggak mikir ya. Dia nggak mikir lagi untuk ketika kita klik play, dia langsung playback dengan sempurna. Meskipun udah kita scrubbing asal-asalan seperti ini dan kita geser, kita play, Kita akan uji masih lancar. Nah, sekarang pengujian terakhir. Bagaimana ketika kita ajak untuk ekspor ataupun render di file yang kemarin ini, yang kemarin kita gunakan sebagai benchmark. Dapatkah dia mengimbangi 5600H? Akan kita coba. Kita langsung masuk ke delivery tab. Oke, di sini kita ubah presetnya ke MP4 dan juga kita buat namanya uji coba. Oke, kita save H264 1080 ya. 24 fps dan kita langsung aja add to render queue. Dan kita langsung render. Kita lihat estimasinya berapa lama. Sebagai perbandingan, si Mac Mini M1 dapat menyelesaikan, kalau saya tidak salah ingat itu di 1 menit sekian ya, sedangkan si 5600H dari Asus VivoBook Pro itu sekitar 7 menit 49 detik. Kalau nggak salah si Mac Mini M1 tuh nggak sampai 2 menit ya, masih 1 menit sekian. Sekarang kita akan render 1, 2, 3. Oke, kita lihat berapa lama prosesnya di file 12 menit ya, dengan file yang sama dengan kemarin. Nah, di sini sudah tertulis teman-teman estimasinya, ini di awal-awal ya. Di sini 6 menit 40 detik ya, 6 menit 40 detik dan kecepatannya di sini kita bisa lihat berapa fps, 39 fps. Nah, ini cukup kencang ya. Ini cukup kencang dibandingkan dengan si 5600H kemarin. 5600H kemarin dengan preset seperti ini itu memang awal-awalnya itu di 60 fps ya, 60 fps. Tetapi ketika dia baru berjalan sekitar 20 detik itu down ke 30 fps bahkan ke 29 kalau nggak salah. Dan konstan di 30 terus 31, 32. Sementara ini teman-teman ini konstan di 40 fps, 40, 41, 42 ya. Mungkin nggak terlalu detail ya, nggak terlalu jelas karena layar RTN. Kita lihat ini konsisten teman-teman di 42 fps ketika diajak render file seperti ini. Ini masih cukup lancar ya. Sudah 15% ya, sudah 15%, 16 dan ini konsisten teman-teman. Ada apa dengan 5500 uni ya? Secara forma untuk rendering file yang sama itu jauh lebih baik daripada si 5600H. Ini sebagai perbandingan teman-teman ya. Dan kita sama-sama menggunakan DaVinci Resolve versi yang free ya, versi free. Ini versi free. Ya teman-teman, konsisten ini di 40 ya teman-teman. 40, 41, 42, 43, turun lagi 40,5. Kadang-kadang nyentuh di 39,5, 39 dan kisaran segitu aja ya. Nggak sampai 30 sampai 29 fps.
Dan ini sangat-sangat lumayan ya untuk sekelas laptop di harga 7 juta. Sama sekali lumayan ya, nggak terlalu lambat, dia masih juga playbacknya masih lancar. Mungkin ini menjadi solusi bagi teman-teman yang mungkin punya budget yang mepet untuk membeli sebuah laptop untuk editing di DaVinci Resolve. Karena ini sangat lumayan ya kecepatannya ya. Ini untuk playback oke ya di 1080, dan misalnya untuk rendering juga ini nggak terlalu lama banget. Ini bisa bisa kita katakan cepat untuk sekelas laptop seri U di harga 7 juta, teman-teman. Ini sangat lancar ya untuk playback. Memang di sini kita nggak kasih efek apapun, kita tidak kasih teks ya, karena di benchmark sebelumnya di Mac Mini M1 dan juga di Asus VivoBook Pro kita juga nggak lakukan itu. Kita hanya playback dan juga scrubbing ya, dan juga auto white balance, lalu kita render. Ya ini sangat-sangat lumayan untuk kecepatannya, karena ini harganya separuh dari Asus VivoBook Pro dengan kecepatan yang untuk render lebih cepat malahan. Kalau kemarin Asus VivoBook itu di 60 di awalnya, turun sampai di 30 fps, ini konstan di 38, 39, 40 seterusnya, masih lebih cepat. RAM-nya sama 8 GB teman-teman. Ya. Ini kita lihat estimasinya. Ya, di sini 3 menit lagi selesai. Sudah 60%, dan mungkin akan kita cepatkan langsung aja ke hasil akhirnya. Dan ada sesuatu yang menarik di sini teman-teman. Ini kipasnya nggak seberisik si Asus VivoBook Pro. Ini lumayan senyap ya. Walaupun ya kipasnya pasti berputar ya. Tapi ini nggak seberisik si Asus VivoBook Pro. Ini lumayan ya berputar, tapi lumayan adem dia kipasnya. Lumayan silent ya. Nah, sudah selesai teman-teman. Lihat di sini, kita lihat ya. Di sini tertulis komplit dalam 8 menit 3 detik ya. Selisih sedikit dari 5600H di 7 menit 49 atau 59 detik ya. Sangat sedikit ya. Jadi ini di 8 menit, di file 12 menit, render ataupun ekspor 1080 di MP4 H264 selesai dalam 8 menit 3 detik. Nah, jadi ini dia hasil benchmark dari laptop HP dengan Ryzen 5 5500U dan Radeon Vega 7. Oke, jadi itu dia pengujian kita menggunakan laptop HP ya. Ini dia laptopnya. Seharusnya tadi di awal ya ditunjukin ya. Nah, jadi sudah dapat pengujiannya. Ternyata hasilnya itu nggak jauh-jauh banget ya menggunakan Ryzen 5 5500U dengan Ryzen 5 5600H yang harganya 2 kali lipat. Asus VivoBook Pro 14 OLED yang menggunakan Ryzen 5 5600H RTX 3050 RAM 8GB itu harganya di 14 juta. Sedangkan ini di 7,4 juta. Dan hasilnya untuk rendering malah lebih bagus laptop yang menggunakan Ryzen 5 5500U. Ya, posisinya sama-sama dicolok ya, sama-sama dicolok charger ya. Kita nggak akan bandingkan ya laptop ini dengan Mac Mini M1 ya, karena udah jelas skala jauh. Tapi ini secara kekuatan rendering itu sudah lebih baik ya. Dia konstan di 38 yang paling minimal, 38 fps ya. Dengan file yang sama teman-teman. 38 itu kan sesekali, lebih sering di 40, 41, 42. Sementara di Asus VivoBook Pro kemarin itu dia bahkan jatuh di 30 fps. Makanya heran juga nih, kenapa 5500U itu lebih konstan kecepatannya. Tapi ada yang aneh, ini nggak tahu kenapa ya. Hasil akhirnya memang lebih cepat beberapa detik aja si Asus VivoBook. Ya karena mungkin di skenario pertama itu si Asus VivoBook itu di 60 fps langsung ketika start rendering. Langsung 60 fps beberapa detik langsung turun ke 30. Sementara si laptop HP ini ya 5500U itu konstan ya di 40 ya, nggak tahu ya, mungkin ada perbandingan gimana di 40, 38, 45, kadang-kadang 38, 41 seperti itu. Nah, jadi nggak jauh beda ya, dengan harga yang hampir 2 kali lipat, kecepatan renderingnya bahkan cuma berbeda beberapa detik. Ini 8 menit 3 detik, sementara si Asus VivoBook itu di 7 menit hampir 8 menit. Nah, jadi kesimpulannya buat teman-teman yang ingin menggunakan DaVinci Resolve di laptop yang ataupun budget yang sangat murah, itu teman-teman bisa menggunakan laptop ini. Nggak harus laptop ini, tapi harus ya minimal lah itu menggunakan Ryzen 5 5500U.
usahakan yang 8 giga ya. Ya, umumnya sih kalau udah 5500U itu 8 giga, nggak akan ada 4 giga. Tapi kalaupun misalnya ada pilihan 4 giga, jangan pilih yang 4 giga. Karena default dari DaVinci permintaannya itu sistem requirement-nya itu sudah di 16 giga. Maka jangan kasih yang di bawahnya. Ini 8 giga pun ini sudah di bawahnya ya. Sudah di bawah dari spesifikasi minimum. Tapi alhamdulillah masih lancar. Buat teman-teman yang ingin cari laptop minimal ya, maksudnya Bang, laptop apa yang minimal yang sanggup untuk DaVinci? Spesifikasinya bagaimana? Pilih laptop yang 5500U dari Ryzen. Kalau Intel, saya bukan benci Intel ya, tapi sepertinya nggak ada yang sanggup. Tapi mungkin ada gitu. Tapi karena saya nggak pernah uji mungkin ya. Tapi saya memang lebih condong ke Ryzen untuk DaVinci. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat, menjadi referensi bagi teman-teman yang cari laptop untuk DaVinci Resolve. Share video ini ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kalau ada request silahkan tulis di kolom komentar ya. Insya Allah akan kita buatkan videonya.